anak KKR. Apa kabarnya hari ini? Ya, kabarnya luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan masih selalu menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, haleluya, amin. Amin. Kita mau angkat pujian kita nyanyi dari terbit matahari. Semuanya kakak undang untuk bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, happy ye ye, happy ya ya. Semuanya kakak undang untuk bertepuk tangan. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita mau angkat pujian kita. Sebelumnya kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, saya bukan pasukan berkuda. Jadi gini ya semua gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Cakra. Saya laskar Kristus, Cakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita memasuki firman Tuhan. Kakak undang untuk semuanya untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita angkat pujian kita. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak kami, Tuhan yang membawakan firman, agar seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan yang masih kecil, agar kami lebih dengar-dengaran lagi dalam mengikuti firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik kakak, kelas balita dan kecil. Udah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, diambil semua Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Udah dapat semua? Yohanes 21 ayat 1 ayat 1 sampai 14. Kakak bacakan untuk adik-adik sekalian, nanti kalian baca di rumah ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Gak ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya. Tema kita hari ini adalah sewaktu di Danau Tiberias. Kira-kira ada yang pernah lihat nggak Danau Tiberias itu seperti apa? Ada yang pernah lihat? Kalau nggak pernah, kakak kasih tunjuk ya. Nah, ini dia adalah gambar dari Danau Tiberias. Tadi diceritakan di Alkitab kita, yaitu Yohanes, bahwa Yesus menampakkan dirinya di Danau Tiberias ini. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus berkumpul untuk mengambil ikan di Danau Tiberias tersebut. Nah, lalu Petrus berkata, "Aku ingin mengambil ikan." Dan teman-temannya yang lain juga ikut menghampiri dia untuk membantu mengambil ikan. Nah, sudah sepanjang malam mereka bekerja mencari ikan, tetapi tidak satupun ikan yang mereka tangkap.
Dan tiba-tiba, adik-adik tahu, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di pinggir danau tersebut. Ini kan mereka. Nah, ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di pinggir danau tersebut. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tersebut. Apa katanya? Katanya seperti ini. Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Lalu jawab murid-murid Tuhannya itu, apa? Tidak ada. Nah, terus kata Tuhan Yesus lagi kayak gini. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan murid-murid Tuhan Yesus melakukan perintahnya. Ditebarkan mereka lah jalannya ke sebelah kanan, kan? Ada yang tahu apa itu jala? Jala itu adalah jaring yang untuk menangkap ikan, bukan jala yang biasanya mama buat untuk kopi bapak itu, bukan itu. Ada jala, dia kayak jaring-jaring gitu kan untuk nangkap ikan. Biasanya itu di laut gitu atau di danau kayak gini kan. Udah ditebarkannya di sebelah kanan dan kalian tahu ternyata jala itu mampu menangkap 100. Ada yang ingat tadi ada berapa ekor ikan yang mereka tangkap? Iya, pintar, 153 ikan-ikan besar yang mereka tangkap. Padahal sebelum datang Yesus, mereka tidak dapat menangkap satu pun ikan. Tetapi setelah Yesus menyuruh untuk menebarkan di sebelah kanan, mereka langsung mendapatkan 153 ikan. Wow, keren sekali ya adik-adik sekalian. Nah, setelah itu salah satu dari murid Tuhan Yesus mengatakan, itu Tuhan, katanya gitu kan. Baru datang Petrus, dia langsung mengenakan pakaiannya karena pada saat itu dia tidak memakai baju. Dia mengenakan pakaiannya dan dia langsung berlari menuju Tuhan Yesus. Nih, ini Petrusnya dan ia berlari menuju Tuhan Yesus. Dan teman-temannya yang lain bersama-sama untuk mengambil ikan tersebut, membantu. Nah, setelah itu, ini ikannya tadi, yang sangat banyak sekali yang sudah dijala. Udah diambil mereka, dan mereka menaruhnya di daratan. Udah dihitung, itulah tadi sebanyak 153 ikan. Ya, setelah mereka sampai di darat, mereka melihat Tuhan Yesus sedang membakar ikan di atas api dan arang. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk sama-sama sarapan dari ikan dan roti yang mereka punya tadi. Nah, dan kalian tahu murid-murid Tuhan Yesus tersebut tidak ada yang berani menanyakan kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Gak ada yang berani nanya. Karena dari situ murid-murid Tuhan Yesus itu tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena yang hanya bisa melakukan hal tersebut adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi apa aja tadi kira-kira yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah menyuruh untuk menebarkan jala. Yang kedua tadi mengajak murid-muridnya untuk pergi makan bersama-sama, sarapan. Nah, walaupun sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus tidak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus selalu mengasihi murid-muridnya. Ia menunjukkan kasihnya sampai menunjukkan dirinya sebanyak 3 kali kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu dapat percaya kepada dia. Untuk menguatkan kepercayaan kepada mereka agar mereka selalu setia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sama juga seperti anak-anak balita dan anak kecil harus percaya kepada Tuhan Yesus dan setia untuk menjadi pengikutnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya kami dapat setia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami agar berguna bagi gereja-Mu. Begitupun yang tertinggal kepada kami Tuhan agar menjadi berkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya ini doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Kita mau menutup ibadah kita angkat pujian kita, si berita dan berita si beritakan berita si Maria, bukalah lati sindeleta pelola, masila payo kerina banjiroba, hadiri batasi mereka serpang lua, antaram dengan galaksi kesahan, berbahan jumpa rusur kebiaran, piala naik boten ape tumburan, dalam ingat mantundala. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Kakak, kita mau menutup ibadah minggu kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena berkat-Mu walaupun kami belum dapat hadir untuk ibadah minggu kami di gereja Tuhan, tapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima pada hari ini Tuhan dapat menjadi berkat buat hari-hari selanjutnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berdoa buat anak-anak-Mu kelas balita dan kecil Tuhan, dalam masa pertumbuhannya dan masa persekolahannya Bapa. Kiranya Engkau yang tetap memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan dan memberikan semangat kepada adik-adik kami untuk mereka dalam bertumbuh dan berkembangnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini juga kami berdoa buat orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang tetap melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki Tuhan, supaya berkat-Mu selalu melimpah kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, di sini juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu Bapa yang dalam masa mungkin dalam masa perkuliahan ataupun dalam mencari pekerjaan dan mencari jodoh Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu kami ini Tuhan. Engkau yang tetap memberkati setiap pelayanannya agar kami semua dapat semangat dalam menjalani pelayanan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuni kami Bapa, agar kami tetap berlayak menerima berkat-Mu. Di atas semuanya, ampunkan segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.